Setiap orang tentu ingin hidupnya bermakna, baik bagi dirinya sendiri, bagi keluarganya, dan bermakna bagi masyarakat di lingkungan dia berada. Kali ini kita akan bertemu dengan orang-orang yang memaknai hidup mereka dengan berbagi dan dengan mengabdi pada sesama manusia. Salah satu diantaranya adalah Budi Santoso. Terima kasih. Monggo. Bud, datang dari mana? Dari Surabaya, Pak. Omong-omong, apa yang terjadi pada kakimu? Ini dulu diamputasi, Pak, karena kecelakaan. Baik, sejak umur berapa? Sekitar umur 6 tahun. Walaupun hanya dengan satu kaki, tapi aktivitas Budi banyak sekali ya. Bahkan juga prestasinya banyak sekali. Tapi sebelum kita lanjutkan, ada baiknya penonton kita aja untuk berkenalan dengan Budi Santoso. Ini dia liputannya. Semangat juang untuk terus berbagi selalu dimiliki Ahmad Budi Santoso. Meski hidup terbatas dengan satu kaki, namun tidak memupuskan semangat Budi untuk terus berjuang. Pria 23 tahun ini harus rela kehilangan kaki kanannya akibat kecelakaan terlindas kereta lori atau kereta pengangkut tebu. Kini, Budi mengabdikan dirinya sebagai relawan rumah zakat. Ia menjabat sebagai koordinator Senyum Juara bidang pendidikan. Selain sebagai relawan, Budi juga berprestasi di bidang olahraga. Baru-baru ini, ia menjuari lomba lari, kejuaraan khusus kaum difabel se-Jawa Timur. Ia juga berhasil meraih gelar juara di beberapa cabang olahraga lainnya. Sementara, sebagai relawan khususnya di bidang pendidikan, Budi kerap memberi motivasi kepada para pelajar. Ya, kenapa Budi super? Ya, supaya Mas Budi termotivasi. Meskipun Mas Budi fisiknya seperti ini ya, mempunyai kaki cuma satu. Baginya, fisik tidak menjadi halangan untuk terus meraih cita-cita. Terlebih lagi bagi mereka yang berfisik lengkap. Bersama relawan lainnya, Budi juga kerap melakukan aksi mabes atau masjidku bersih dan hijau, yakni melakukan pembersihan di masjid atau musola warga sekaligus penghijauan di area sekitar. Setelah aksi mabes, Budi bersama relawan lainnya turun ke jalan membagikan makanan berupa daging kornet kepada warga yang kurang mampu di daerah Surabaya. Berbagai kegiatan sosial ini dilakukan Budi tanpa pamrih yang ia lakoni sejak masih mahasiswa hingga lulus sarjana tahun ini. Siapa kita? Relawan AZ. Siapa kita? Relawan umat. Tetap semangat hingga akhir. Bud, bagaimana sih persisnya sampai kakimu harus diamputasi? Waktu itu masih kecil ya, masih imut-imutnya dan nakal-nakalnya Budi. Tolong, yang nakal-nakalnya saya percaya, imutnya saya agak keberatan. Iya. Waktu kecil Budi nakal sekali. Ah, itu benar itu. Karena juga orang tua terlalu membiarkan Budi kemana-mana gitu, kemana-mana dibiarin gitu. Hingga akhirnya Budi tuh main sama temen ke tempat rel kereta lori. Gitu. Ketika lorinya itu jalan, juk gitu ya. Budi tuh
berlari dan mengambil tebu yang ada di lori itu. Mungkin bisa dibilang mencuri ya. Tapi kalau anak kecil kan nggak tahu benar atau salah itu ya. Betul-betul. Jadi kata mencuri kita ganti mengambil tanpa setahu pemiliknya. Oke lah. Pertama sudah dibilang sama teman yang agak besar gitu, yang dulu sekitar kelas 6, saya kelas 1 SD gitu. Budi, kamu di sini aja gitu. Jangan ngambil. Kalau ngambil kamu nanti jatuh gitu. Akhirnya Budi ngambil gitu. Kan berani gitu ya. Budi ngambil, pertama itu terpleset gitu. Mau coba lagi gitu. Karena ada tebu yang kelihatannya kecil gitu. Dan mau jatuh tebu yang kecil itu. Tapi ternyata itu sulit sekali dan akhirnya Budi terpleset, kakinya masuk roda dan akhirnya tergilas gitu. Tergilasnya itu nggak gini tapi di gini. Jadi bisa dibayangin. Itu tulangnya berarti remuk gitu ya? Ya hancur gitu, hancur banget. Sehingga dokter bilang harus diamputasi. Apa dampak yang dirasakan anak umur 6 tahun yang tidak punya kaki lengkap? Dampaknya itu lebih ke minder gitu. Apalagi kalau ketemu cewek gitu ya. Tunggu dulu, ini anak kecil ini. Tapi beneran. Oh beneran ya? Meskipun kecil ya, tapi ketika bertemu dengan lawan jenis yang cewek itu tadi, mesti minder gitu. Tapi kalau ketemu sama anak laki-laki diajak berantem ya kita berantem. Oh, apa teman-teman sekolah mengejek? Ya sering. Ya kadang sih, nggak sering. Ya kamu sih kaki kamu satu gitu, kok ke sekolah gitu. Emang orang kalau punya kaki satu nggak boleh sekolah kan? Ya mungkinnya itu. Kemudian guru. Budi, kamu kaki satu kok nakal gitu. Kemudian dalam hati saya bilang, emang yang kaki 2 boleh nakal, yang kaki 1 nggak boleh nakal gitu. Tapi di SMA itu banyak prestasi juga yang sudah diraih ya. Waktu SMA katanya nilai terbaik kalau nggak salah peringkat pertama. Ya, waktu kelas 2 IPS itu. Kelas 1 sih nggak. Kelas 2 ya. Jujur dia ya. Bukan saja berprestasi dalam pelajaran, tapi dalam banyak kegiatan ya, termasuk olahraga. Ya, nah, olahraga. Tadi kalau di situ kan diceritakan ikut kejuaraan lari. Iya, lari. Kemarin lari 100 itu juara 2 ya. Terus? Kemudian lari 200 juara 1. Karena lari yang 100 itu tadi anaknya nggak ikut. Jadi jagoannya nggak ada, jadi menang ya? Iya, gitu. Terus lari berapa lagi? Lari 400 juara 1 lagi. Juara 1 lagi. Yang itu nggak ikut lagi itu? Nggak ikut. Jangan-jangan kamu lari sendiri nih, Bu? Oh enggak, ada musuhnya. Oh, ada musuhnya ya. Baik. Tadi di situ juga ada piagam untuk tolak peluru. Ya. Tolak peluru itu yang besi bundar didorong itu kan? Kayak kepala Pak Andi. Bercanda. Baru 5 menit udah berani ya. Bud. Iya. Dengar-dengar katanya main sepak bola juga. Iya, waktu kecil. Minta maaf ini, Bud. Kaki satu mau main bola. Iya. Bagaimana bisa? Ya bisa-bisa aja. Jadi posisi apa di situ? Iya. Biasanya posisi kiper. Nah, ketika nggak usah lari-lari, kiper kan jaga aja ya. Iya. Ketika kiper itu saya banyak kebobolan, baru saya maju. Enggak. Setelah banyak kebobolan, ikut maju. Ikut maju. Ya tambah kebobolan, nggak ada yang jaga. Nah, kemudian ikut lompat jauh. Ya, lompat jauh. Menang. Alhamdulillah, ya kemarin menang juara 2. Kayaknya spesialis juara 2 ini. Tentu semua orang ingin tahu tadi, kuliah di jurusan apa? Jurusan Sosiologi Universitas Negeri Surabaya. Kenapa memilih Fakultas Ilmu Sosial ya? Ya, pertama sih orang tua pengen Budi itu jadi guru. Ya. Tapi sempat guru BK saya bilang itu kalau jadi guru itu nggak boleh cacat gitu. Nah itu saya banting cari jurusan yang lain yang murni, yang nggak keguruan.
adanya sosiologi yang di UNESA. Ya udah saya ambil sosiologi. Jadi peluang jadi mahasiswa atau peluang masuk universitas itu besar. Nggak ada syarat cacat, nggak cacat itu. Kalau di keguruan ada itu ya? Iya, ya sempat guru saya bilang gitu sih. Baik. Sebagai mahasiswa ya di universitas ini, Budi aktif sekali ya dalam organisasi. Ikut organisasi apa aja? Banyak. Pertama itu relawan RZ, Rumah Zakat. Kemudian ikut Remus ya. Remus itu apa? Remaja Musola. Kemudian ikut National Paralympic Community Kota Surabaya, olahraga difabel. Oke, itu tadi ya, menang-menang tadi. Kemudian ikut IMM, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Kalau kita lihat banyak anak-anak atau siapapun juga yang memiliki kekurangan, apalagi secara fisik yang bisa dilihat ya, atau kata lainnya cacat, itu mengurung diri, bersembunyi, atau bahkan merasa rendah diri tadi. Tapi kenapa kok Budi justru sebaliknya? Karena mungkin dari orang tua ya. Orang tua saya yang suka membiarkan saya. Jadi ada ruang gerak saya itu bebas dan menumbuhkan percaya diri ketika saya itu bisa bermain dengan teman-teman mungkin yang lengkap gitu. Oh, jadi orang tua tidak memperlakukan Budi dengan perasaan kasihan atau mencoba menjaga berlebihan, memprotek, enggak ya? Menarik karena bukan cuma itu, masih sederet lagi prestasi yang diukir oleh Budi Santoso. Apa saja itu? Ikuti terus Kick Andy.